Halo teman-teman, kita bikin kue tradisional olahan ubi jalar. Kue ubi jalar santan ini hanya diparut saja, tidak perlu dimixer atau di blender. Hasilnya benar-benar lembut, gurih, dan juga manis. Halo teman-teman, selamat datang di Ifdomiko Channel. Bahan-bahannya 250 gram ubi jalar, gula pasir 2 sendok makan, tepung maizena 6 sendok makan, kental manis 1 saset, santan siap pakai, kemasan kecil 1 buah. Nah, ini semua bahan-bahan yang kita perlukan. Sekarang langsung saja kita olah ya teman-teman. Ubi jalar sebanyak 250 gram ini kemudian kita parut dulu. Kita gunakan bata parutan yang halus seperti ini. Dengan kita parut saja ubi jalarnya, nanti hasilnya akan lembut loh teman-teman. Tidak perlu di blender dan proses pemasakannya nanti cukup sekali saja. Oke, ini dia ubi jalarnya udah selesai kita parut. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, ini ubi jalarnya dengan hasil parutan yang halus-halus. Nanti saat kita masak akan lebih lembut hasilnya ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masukkan santan siap pakai yang kemasan 65 ml 1 bungkus. Kita masukkan juga kental manis yang putih sebanyak 1 bungkus. Ini kita gunakan kental manis warna putih supaya nanti warna ubi jalarnya tidak berubah ya teman-teman. Lanjut, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Teman-teman, untuk adonan ubi jalarnya ini tidak perlu lagi tambahan air, cukup dari santan dan kental manis tadi ya teman-teman untuk melarutkan tepungnya nanti. Oke, berikutnya kita masukkan juga gula pasir 2 sendok makan. Teman-teman, penambahan gula pasirnya sesuaikan dengan selera teman-teman. Karena sebelumnya sudah ada juga kita masukkan kental manis, dimana rasanya sudah manis. Selain itu ubi jalarnya juga sudah ada rasa manisnya ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masukkan tepung maizena 5 sendok makan penuh. Tepung yang kita gunakan ini berfungsi untuk mengikat ubi jalar yang kita parut ini. Jadi nanti setelah kita masak, ubi jalarnya nanti akan terbentuk dengan kokoh ya teman-teman. Oke, ini kita masukkan sisa tepung maizenanya. Jadi total tepungnya kita gunakan sebanyak 5 sendok makan penuh. Aduk-aduk sampai adonannya benar-benar lembut. Tidak ada adonan yang menggumpal. Oke, di akhir jangan lupa diicip-icip ya teman-teman untuk menentukan tingkat kemanisannya. Bila perlu, teman-teman tambahkan lagi gula pasirnya jika dirasa masih kurang manis, oke? Teman-teman, adonan sudah selesai kita bikin. Kita siapkan cetakannya teman-teman. Untuk olesannya kita gunakan minyak goreng atau margarin juga boleh loh. Cetakan kue mangkok di sini kita oles terlebih dahulu dengan minyak supaya nanti kita mudah untuk mengangkat kuenya dari cetakan. Untuk penggunaan cetakannya bebas menggunakan cetakan apa saja. Yang penting pastikan cetakan terlebih dahulu harus diolesi dengan minyak atau margarin. Lanjut, setelah selesai, adonan kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam cetakan supaya tidak ada tepung maizena yang mengendap. Jika sudah, langsung aja kita masukkan adonan ke dalam cetakannya ya teman-teman. Teman-teman, untuk penggunaan cetakan tidak harus menggunakan cetakan kue mangkok, boleh juga menggunakan loyang. Yang penting bisa memuat seluruh adonan ya teman-teman. Selain itu pastikan loyangnya harus diolesi terlebih dahulu dengan minyak, oke?
Oke, setelah kita masukkan adonannya, kemudian kita ketuk-ketuk ya teman-teman supaya terisi merata dalam cetakannya. Oke, jika sudah, jangan lupa permukaannya dirapikan. Oke, waktunya kita masak saja, kita kukus. Air dalam kukusan atau dalam dangdangnya sudah dalam keadaan mendidih. Kemudian kita masukkan saja cetakan berisi adonan. Kemudian dangdangnya kita tutup rapat saja. Untuk tutup pancinya kita lapisi dengan kain supaya uapnya tidak langsung masuk atau tidak jatuh ke dalam adonannya teman-teman. Kita kukus selama 35 menit dengan menggunakan api yang besar. Setelah 35 menit, kue ubi jalarnya ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin. Jangan keburu dikeluarkan dari cetakannya karena nanti hasilnya jadi tidak kokoh ya teman-teman. Masih lembek karena masih dalam keadaan panas, oke? Oke, ini setelah dingin sudah benar-benar padat. Sekarang kita keluarkan aja dari cetakannya teman-teman. Untuk caranya gampang saja. Cetakan ini kita tekuk-tekuk. Kemudian kita ambil sendok makan ya teman-teman. Kita congkel. Kita keluarkan dari cetakan dan ini dia hasilnya. Teman-teman, ini gampang sekali mengeluarkannya karena cetakan sebelumnya sudah kita olesi dengan minyak. Ini dia hasilnya. Warnanya asli dari ubi jalarnya, terlihat cantik tanpa tambahan pewarna lagi ya teman-teman. Oke, langsung kita icip-icip. Kue ubi jalarnya ini benar-benar kokoh dan saat kita potong juga lembut banget. Untuk rasanya enak banget ya teman-teman. Ubi jalarnya rasa santannya kerasa, benar-benar gurih dan juga manisnya pas. Teman-teman harus coba di rumah. Ini gampang banget bikinnya dengan bahan yang sangat sederhana dan mudah untuk kita jumpai. Makannya nggak cukup satu loh teman-teman. Ini enak banget. Teman-teman harus coba di rumah supaya tidak penasaran enaknya seperti apa sih kue ubi jalar santannya.